Jauh di tengah hutan tropis Jawa Barat, berdiri sebuah gunung misterius yang telah memikat hati dan pikiran para penjelajah, sejarawan, dan arkeolog selama berabad-abad, yakni Gunung Padang. Bukan sekadar sebuah gunung biasa, Gunung Padang menyimpan sejarah dan misteri yang berkaitan dengan asal-usul peradaban di Nusantara. Situs Gunung Padang Cianjur bukan hanya dikenal oleh penduduk lokal, tetapi juga telah menjadi daya tarik bagi para wisatawan dari seluruh dunia. Namun, apa yang membuat situs ini begitu istimewa, dan mengapa ia sering diperbincangkan dalam diskusi-diskusi sejarah? Jawabannya terletak pada mitos dan cerita rakyat yang telah beredar selama berabad-abad, yang mengklaim bahwa Raja Salomo, atau dalam bahasa setempat Nabi Sulaiman, pernah menginjakkan kakinya di tanah Nusantara, khususnya di daerah sekitar Gunung Padang. Catatan-catatan sejarah dari peradaban Mesir kuno dan Yunani kuno, juga menggambarkan hubungan antara Nabi Sulaiman dengan Nusantara, meskipun kebenaran dari catatan-catatan tersebut seringkali diperdebatkan. Namun, salah satu hal yang membuat mitos ini menarik, adalah kemunculan cerita tentang emas yang diperoleh Raja Salomo dari wilayah Nusantara. Nabi Sulaiman, atau yang dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai Raja Solomon, adalah sosok yang legendaris dalam sejarah dan kebudayaan Semitik. Raja yang memimpin kerajaan Israel pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi ini dikenal luas, karena kebijakannya yang adil, kekayaannya yang melimpah, dan hubungannya dengan berbagai kerajaan dan bangsa di luar wilayahnya. Dalam catatan-catatan kuno, baik dari Mesir maupun Yunani, disebutkan adanya hubungan antara Raja Salomo dengan wilayah yang kini dikenal sebagai Nusantara. Mesir kuno, yang memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan Israel, mencatat bahwa Raja Salomo mendapatkan pasokan emas dalam jumlah besar dari wilayah timur jauh. Jumlah yang diperkirakan mencapai 400 talenta emas bukanlah jumlah yang kecil, bahkan untuk standar kerajaan-kerajaan besar di zaman itu. Salah satu sumber utama emas bagi Raja Salomo, disebut berasal dari Cikotok. Meskipun saat ini Cikotok dikenal sebagai sebuah desa di Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten, namun legenda mengenai keberadaan tambang emas di daerah tersebut, telah ada sejak zaman kuno. Tambang emas di Cikotok, yang kemudian dikelola oleh kolonialis Belanda dan Jepang, serta PT Antam hingga penutupannya pada tahun 2011, menjadi bukti fisik dari kisah-kisah lama mengenai kekayaan mineral daerah tersebut. Namun, apa yang membuat kisah Raja Salomo dan Nusantara menjadi begitu menarik, adalah bukan hanya sekedar pertukaran emas atau barang-barang mewah lainnya. Lebih dari itu, hubungan ini mencerminkan jaringan perdagangan dan diplomasi yang luas pada masa itu. Bagaimana mungkin, sebuah kerajaan di Timur Tengah memiliki koneksitas dengan wilayah yang terletak ribuan mil jauhnya di tengah-tengah kepulauan Nusantara? Dari sini, misteri mulai muncul. Apakah Raja Salomo sendiri yang pernah mengunjungi Nusantara? Atau mungkin utusannya? Lalu, apa yang mendorongnya untuk mencari emas hingga ke ujung dunia? Dan bagaimana mungkin kisah-kisah ini tercatat dalam annal sejarah Mesir dan Yunani kuno? Gunung Salak, yang menjulang tinggi dengan pesonanya, bukan hanya dikenal sebagai gunung berapi aktif di Jawa Barat. Tetapi, di kaki gunung ini, terletak sebuah desa bernama Cikotok. Cikotok bukan desa sembarangan. Dahulu, desa ini menjadi pusat perhatian, karena tambang emasnya yang melimpah. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, tambang emas di Cikotok menjadi sumber daya yang sangat berharga. Bukan hanya karena emas itu sendiri, tetapi juga karena posisinya yang strategis berdekatan dengan Gunung Salak. PT Antam, sebuah perusahaan nasional, kemudian mengambil alih pengelolaan tambang tersebut setelah masa penjajahan berakhir. Namun pada tahun 2011, tambang ini resmi ditutup. Meskipun begitu, jejak-jejak masa keemasannya masih bisa dilihat hingga sekarang. Namun, apa yang membuat Gunung Salak memiliki nama seperti itu? Ada yang berpendapat bahwa asal-usul nama Gunung Salak berasal dari kata salaka, yang dalam bahasa Sunda berarti perak. Ini memberi petunjuk bahwa kawasan tersebut, selain kaya akan emas, juga memiliki cadangan perak yang melimpah. Istilah Salaka Domas, yang berarti tambang emas dan perak pun menjadi bukti nyata dari keberadaan mineral berharga di daerah tersebut sejak ribuan tahun lalu. Sejarah mencatat, sebelum era penjajahan, kawasan ini telah menjadi pusat peradaban. Kerajaan tertua di Jawa Barat, Salaka Nagara, yang berarti negeri perak, berdiri tegak di bawah kaki Gunung Salak. Hal ini dibuktikan pada tahun 150 Masehi. Ahli geografi dan astronomi dari Yunani bernama Ptolemy, mencatat ada kota bernama Argire dalam peta dunianya, yang berarti kota perak, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa lokal sebagai Kerajaan Salaka Nagara.
Kerajaan ini kemudian berevolusi menjadi Tarumanegara, sebuah kerajaan yang memiliki hubungan erat dengan aliran Sungai Citarum. Sungai ini, selain menjadi sumber kehidupan, juga menjadi sarana transportasi dan perdagangan bagi penduduk kerajaan. Sepertinya, legenda dan fakta historis seputar Cikotok dan Gunung Salak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah Nusantara. Di balik hijaunya hutan tropis dan ketinggian Gunung Salak, tersembunyi sejarah peradaban awal Nusantara yang mulia. Wilayah ini bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga merupakan titik kelahiran peradaban, yang kemudian mempengaruhi sejarah dan budaya Indonesia. Salakanegara, yang artinya negeri perak, adalah kerajaan pertama yang dikenal di wilayah Jawa Barat. Sebutan ini bukan tanpa alasan. Daerah di sekitar Gunung Salak dikenal kaya akan deposit perak, yang mungkin menjadi sumber pendapatan utama kerajaan ini. Mungkin juga, penduduk Salakanegara adalah ahli dalam penambangan dan pengolahan perak, menjadikan mereka salah satu pusat perdagangan penting di Nusantara pada zamannya. Namun, seperti halnya banyak kerajaan kuno, Salakanegara tidak bertahan selamanya. Dari puing-puing sejarah, kita mengetahui bahwa kerajaan ini kemudian berkembang dan bertransformasi menjadi Tarumanegara. Nama ini terinspirasi dari Sungai Citarum yang mengalir di wilayah tersebut. Sungai Citarum bukan hanya menjadi sumber kehidupan bagi penduduk, tetapi juga menjadi jalur perdagangan dan transportasi yang penting. Oleh karena itu, penduduk menghormatinya, dengan memberikan nama kerajaannya berdasarkan sungai tersebut, yakni Citarumanegara, yang kemudian dieja menjadi Tarumanegara. Di sepanjang tepian sungai ini, banyak ditemukan artefak dan peninggalan sejarah yang menunjukkan bahwa wilayah ini telah dihuni sejak ribuan tahun yang lalu. Bantaran Sungai Citarum mungkin menjadi tempat pertemuan berbagai suku dan budaya, yang kemudian berinteraksi, berdagang, dan membentuk peradaban unik yang kita kenal sebagai awal mula Nusantara. Dengan demikian, wilayah di bawah Gunung Salak, khususnya di sekitar Sungai Citarum, bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga sebuah jembatan menuju masa lalu. Ini adalah tempat di mana peradaban Nusantara pertama kali bermula, tempat berbagai suku dan budaya berjumpa dan berbaur, menciptakan tapestri budaya yang kaya dan beragam, yang hingga kini masih kita rayakan sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa perubahan iklim global memiliki dampak mendalam terhadap migrasi dan pemukiman manusia. Saat bumi mengalami fase-fase dingin, dikenal dengan zaman es atau periode glasial, banyak wilayah yang sebelumnya subur, menjadi tidak dapat dihuni. Bagi manusia kala itu, adaptasi adalah kunci untuk bertahan hidup. Situs Gunung Padang di Cianjur, adalah salah satu tempat yang menurut sejumlah catatan, menjadi pusat migrasi manusia selama periode dingin tersebut. Lokasi Gunung Padang yang strategis di antara pertemuan Sungai Musi dengan Sungai Kapuas ketika masih satu jadi satu daratan Sundalandia, menjadikannya sebagai titik sentral bagi populasi manusia yang mencari tempat berlindung dari suhu ekstrim di daerah subtropis. Sungai-sungai ini tidak hanya menyediakan sumber air yang vital bagi kehidupan, tetapi juga memberikan sumber makanan dan transportasi. Kehidupan di daerah subtropis selama zaman es, tentu saja amat menantang. Temperatur rendah, tanah yang beku, dan sumber daya alam yang terbatas, mendorong manusia untuk bergerak mencari daerah yang lebih hangat dan subur. Daerah tropis, seperti di sekitar Gunung Padang, menawarkan kestabilan iklim, kesuburan tanah, dan keanekaragaman sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Berdasarkan bukti arkeologi, tampaknya wilayah ini telah lama menjadi pusat peradaban manusia. Faktor-faktor seperti iklim yang stabil, sumber daya alam yang melimpah, serta akses mudah ke sungai-sungai besar, menjadikan Gunung Padang sebagai tujuan utama bagi manusia yang bermigrasi. Tak heran, jika sejumlah catatan kuno menyebutkan wilayah ini sebagai salah satu pusat peradaban awal Nusantara, dan telah menjalin hubungan dengan negara luar, seperti negara yang dipimpin Raja Sulaiman. Salah satu spekulasi yang paling banyak diperbincangkan, adalah keterkaitan situs tersebut dengan Raja Salomo, raja legendaris yang disebutkan dalam catatan sejarah Mesir kuno dan Yunani kuno. Konon, terdapat 3 ton logam mulia di situs tersebut, yang kemudian memicu berbagai tafsiran dan teori. Beberapa sejarawan dan peneliti beranggapan, bahwa logam-logam tersebut merupakan bagian dari harta karun yang disimpan oleh Raja Salomo. Sementara itu ada pula yang berpendapat, bahwa logam-logam itu hanyalah bukti dari aktivitas perdagangan yang lama berlangsung di wilayah Nusantara. Namun, spekulasi yang paling mengejutkan, mungkin adalah klaim bahwa Raja Salomo pernah menaruh sebanyak 500 ton emas di situs Gunung Padang. Tentu saja, klaim seperti ini menarik banyak perhatian, tidak hanya dari komunitas sejarawan, tetapi juga dari peneliti, arkeolog, dan bahkan masyarakat awam.
Keberadaan jumlah emas sebanyak itu, tentunya dapat mengubah pemahaman kita tentang sejarah perdagangan dan politik di kawasan Nusantara. Sejarawan Ralph Ellis, yang dikenal dengan pendekatannya yang kritis terhadap sejarah, mengklaim bahwa Raja Salomo bukanlah pemilik dari 500 ton emas tersebut, dan menegaskan bahwa tidak ada bukti kuat yang menghubungkan Raja Salomo dengan situs Gunung Padang. Menurut Ellis, walaupun Raja Salomo dikenal memiliki kekayaan yang melimpah dan jaringan perdagangan yang luas, klaim tersebut lebih didasarkan pada mitos, ketimbang fakta yang dapat diverifikasi. Tentu saja, klaim-klaim seperti ini memerlukan bukti yang kuat. Fakta bahwa arkeolog sendiri menegaskan bahwa jejak Raja Salomo di situs tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan, menambah keraguan terhadap spekulasi tersebut. Namun ini juga menegaskan, betapa pentingnya penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang ilmiah, untuk memahami sejarah dan misteri yang terkait dengan situs Gunung Padang. Sebagai penutup, sejauh ini, berbagai sumber telah memberikan informasi yang mengindikasikan adanya hubungan antara Raja Salomo dan wilayah Nusantara, termasuk kisah mengenai 400 talenta emas yang diperoleh raja tersebut dari daerah ini. Meskipun begitu, catatan-catatan tersebut, terutama yang berasal dari Mesir kuno dan Yunani kuno, harus didekati dengan hati-hati. Selalu ada kemungkinan interpretasi yang berbeda, dan tidak jarang catatan sejarah bisa berubah, atau disalahartikan seiring berjalannya waktu.